Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah syukur kita persembahkan, maka mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan mencoba melihat kisah inspiratif dari seorang ulama yang sangat masyhur pada zamannya dan juga sampai detik ini dan juga diperbincangkan di langit Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang Allah muliakan, Al-Imam Al-Bukhari pada saat usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, maka secara otomatis dia dalam keadaan yatim. Dan di usia 4 tahun hadirin, beliau divonis tidak bisa melihat, buta. Maka apa yang terjadi? Sang ibunda tercinta di dalam dirinya merasa pesimis. Kenapa kok pesimis? Karena beban hidupnya yang diberikan, diamanatkan kepada sang suami yang telah mendahului dia, yaitu ingin menjadikan anaknya ini menjadi ulama besar, itu pupus sudah. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang Allah muliakan? Sang ibunda tercinta menitipkan anak yang belia ini di sebuah sekolah yang disebut dengan Madrasatul Quran. Madrasah, sekolah Al-Quran, tempat menimba ilmu Al-Quran. Diantaranya di tempat tersebut hadirin, pada saat sampai di sekolah tersebut, apa yang terjadi? Sang ustadz mengulang-ulang Al-Quran surah Qaf. Diulangnya. Sang ustadz ini hadirin mengulang hanya cuma 2 kali. Setelah itu, apa kata sang ustadz tersebut? Man hafiltum, siapa di antara kalian yang hafal surah Qaf yang aku ulang ini? Maka suasana hening saat itu. Tiba-tiba saudaraku, datanglah anak yang belia ini. Dari duduknya di belakang, langsung dia mengangkat tangan dan dia katakan apa? Hafiltu ala qalbi. Wahai guru, aku hafal di dalam hatiku. Perhatikan hadirin. Ada hafal itu di dalam kepala, ada hafal itu di dalam hati. Mungkin selama ini Bapak Ibu semuanya hafal surah Al-Fatihah. Tapi mungkin kita hafal di dalam kepala, tapi belum tentu kita hafal di dalam hati. Apa yang membedakan hafal di dalam kepala dengan hafal di dalam hati? Kalau hafal di dalam kepala, kalau Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati yang namanya zina, hafal kepala. Tapi ketika dia hafal dalam hati, maka demi Allah dia tidak mau melakukan perbuatan zina, baik zina mata, zina mulut, dan seterusnya. Nah, anak belia ini hafal dalam hatinya. Dia ulang Quran surah Qaf tersebut. Setelah itu apa yang terjadi? Tak hanya dia hafal, tapi makhrajul hurufnya begitu luar biasa fasihnya dibacakan anak yang masih belia ini. Saat itu saudaraku, apa kata sang guru ini? Ya bunayya, perhatikan panggilan yang begitu santun. Wahai ananda, minal an tadrusul hadis. Dari sekarang engkau mulailah menguasai, mempelajari hadis. Zaman dulu saudaraku, kalau ada seorang kiai, ulama besar, memberikan mandat, rekomendasi kepada seorang murid untuk menguasai, mempelajari hadis, maka sudah barang tentu anak tersebut adalah anak yang sangat jenius. Senang nih anak belia tersebut, pulang dia katakan ummi, ibuku. Sesungguhnya aku telah diberikan rekomendasi kepada guruku untuk menguasai hadis. Lagi-lagi sang ibu pesimis. Kenapa? Anaknya divonis buta, tak bisa membaca, tapi keinginannya sangat tinggi, luar biasa. Maka apa yang terjadi? Dia khawatir keinginan sang anaknya ingin menguasai hadis itu pupus harapannya. Tapi apa yang terjadi saudaraku yang Allah muliakan? Ibunya ini pergi ke kamar, lalu dia bentangkan sajadah. Saat itu dia sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat hajat, dia angkat tangannya dan dia berdoa dengan menyebut nama Allah Asmaul Husna. Perhatikan doa sang ibu. Apa katanya? Ya Allah, ya Basir,
wahai Allah yang maha melihat. Kenapa ibundanya menyebut kalimat ya basir? Karena ingin menjadikan anaknya ini yang buta, divonis oleh orang-orang sekitar tak bisa membaca, tapi dia berharap kepada Allah agar dibukakan mata penglihatannya dan dia bisa membaca kembali. Ibunya di kamar hadirin mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah ya basir. Anaknya di luar tadi mengulang-ulang Quran surah Qaf, tepat di ayat 22. Anaknya katakan fabasarukal yauma hadid. Ibunya di kamar berdoa ya Allah ya basir. Anaknya di luar mengulang dengan kalimat fabasarukal yauma hadid. Ketemulah kalimat basoro. Apa yang terjadi? Amin kata ibunya di dalam kamar. Anaknya saat itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat. Maka dari keluar anaknya menjemput ibunya dan dia katakan umi qad ra'aitu. Ibu, sungguh aku sudah bisa melihat. Maka ibunya lagi-lagi pesimis. Mungkin Ananda melihat dengan mata batin. Enggak wahai ibu, aku bisa melihat dengan mata kepalaku. Aku tahu di sebelah kanan ibu warna merah, di sebelah kiri ibu warna hitam. Aku tahu itu semua. Maka apa yang terjadi saudaraku yang Allah muliakan? Berderai air mata sang ibu. Kenapa? Karena doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini, apa yang kita ambil petik hikmah hadirin? Seorang ulama sekaliber Imam Al-Bukhari, hebat pun dia, itu semua tiada lain dan tiada bukan, ada campur tangan seorang ibu. Maka dari itu, jangan sia-siakan ibu kita yang hari ini, sore ini masih bisa kita tatap wajah manis dia. Kalau seandainya hari ini ibunda kita masih bisa kita cium tangannya, maka berikanlah penghormatan kepada mereka saudaraku. Tapi bagaimana dengan ibu kita yang sudah mendahului kita? Ada cara bakti kita kepada mereka. Apa dia? Kita kunjungi kubur dia. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibu kita yang berada di alam barzah diampunkan dosanya. Pernah suatu ketika alam ruh, ada seorang yang berada di alam barzah. Tiba-tiba derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan saat itu orang yang berada di alam barzah diangkat derajatnya oleh Allah. Maka saat itu dia bertanya kepada malaikat penjaga di alam barzah, ya Allah, kenapa kok aku pada sore ini derajatku diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka saat itu Allah perintahkan malaikat penjaga alam barzah menjawab pertanyaan orang yang berada di alam barzah. Maka apa dijawab oleh para malaikat? Baru saja anak kandungmu meminta ampunan kepadamu. Maka hadirin yang Allah muliakan, dimanapun kita berada, ketika kita mengendarai sepeda motor, ketika kita mengendarai mobil, lalu pada saat itu kita mengangkat tangan, lalu kita katakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku, rahmatilah ibuku, maafkanlah ibuku, dan angkatlah derajat ibuku. Maka saat itu, tepat di jam di mana kita berdoa, ibunda kita diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali terbesit dalam diri kita untuk melukai hati ibu kita. Begitu banyak saudaraku cerita-cerita orang tua-tua dahulu yang mengajarkan betapa seorang anak yang mendurhakai orang tuanya, maka dia dikutuk seketika. Kita tahu cerita rakyat di Sumatera Barat yang paling populer dengan ceritanya Malin Kundang. Seorang anak yang dulunya biasa saja hadirin, tapi ketika dia pergi ke negeri seberang, lalu dia sukses, pulang dia kampung melihat ibunya dalam keadaan tua renta, maka apa yang terjadi? Dia tolak, dia hardik ibunya. Maka saat itu ibunya terluka hatinya dan dia berdoa kepada Allah dan si anak tersebut dikutuk menjadi batu. Apakah cerita ini betul atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang jelas ada hikmah yang luar biasa dari cerita ini. Apa dia? Kita sebagai anak jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua kita. Itu cerita Sumatera Barat. Ternyata di Provinsi Riau juga ada. Yang paling terkenal legenda namanya Pulau Dedap. Seorang anak asalnya namanya Tanggang, pergi juga ke negeri seberang, lalu sukses balik ke kampung melihat ibunya dalam keadaan keriput, maka dia tidak mau mengakui sang ibunda tercintanya. Akhirnya apa yang terjadi? Sang anak dikutuk menjadi pulau.
Kalau Bapak Ibu dari Bengkalis menuju Batam ada pulau tersendiri, maka itu cerita orang-orang tua dahulu adalah sebuah pulau yang dikutuk dan anaknya yang namanya Dedap. Maka Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, hargailah orang tua kita, karena kita tidak tahu dari doa sang ibunda atau bapak kita, disitulah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya sukses pun kita hari ini, itu semua tidak terlepas dari campur tangan doa sang ibunda atau bapak kita tercinta. Mudah-mudahan dalam hari-hari kita senantiasa kita mencintai kedua orang tua kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.